Dah. Kita bahas ya. Ya coba diingat yang kemarin 7 martabat alam, masih ingat? Apa aja 7 martabat alam kemarin? Satu alam ahadiyah. 2 wahdah. 3 wahidiyah. 4 alam misal. 5 alam roh. 6 alam ajsam atau jisim. 7 insan kamil. Nah, ini yang kemarin. Nah, sekarang bahas apa? Bahas tentang Islam. Islam itu apa? Yang disebut Islam itu bukan agama begitu. Jadi kalau Islam itu sebagai agama itu namanya simbol ya. Nah, pengertian sesungguhnya yang disebut dengan Islam itu arti asalnya Islam kan berasal dari bahasa Arab ya. Berasal dari bahasa Arab. Artinya berasal dari bahasa Arab. Artinya berserah. Maka orang yang Islam berarti orang yang telah berserah. Orang yang Islam berarti yang berserah. Maka Islam itu bukan urusan KTP gitu. Islam itu bukan urusan KTP. Tetapi urusan pengalaman keseharian kita itu sudah berserah apa belum? Berserah itu maksudnya gimana? Berserah diri kepada Allah gitu. Apapun ikhlaskan semua realitas yang terjadi adalah atas kehadiran Allah. Maka orang yang sudah berserah itu disebut Islam. Yang belum berserah, yang belum bisa berserah diri, berserah itu berarti lawannya berserah apa? Kalau lawannya berserah apa? Lawannya berserah apa? Lawannya berserah. Lawannya berserah apa? Tidak ikhlas. Tidak ikhlas apa, Mbak? Lawannya berserah, Mbak? Mengeluh. Kan ya? Mengeluh. Kan tidak menerima ya. Berserah itu berarti kan menerima. Berserah itu sama dengan menerima. Menerima apapun gitu. Berarti kalau lawannya adalah mengeluh, tidak menerima. Maka orang yang benar-benar Islam itu adalah orang yang sudah bisa menerima apapun, menerima setiap yang hadir dalam kehidupannya. Itu namanya Islam. Berarti kalau belum bisa menerima, itu namanya apa? Kafir. Jadi kafir itu bukan urusan agama Kristen, Hindu, Buddha, bukan begitu. Bukan urusan KTP-nya agamanya Kristen, agamanya Buddha, agamanya Hindu, bukan begitu. Tetapi orang yang belum bisa menerima realitas setiap yang hadir dalam kehidupannya.
Maka dimungkinkan sekali setiap saat kita itu ya Islam ya kafir, ya Islam ya kafir gitu. Di setiap saatnya gitu loh. Jadi kalau kita misalkan hidup 1 tahun ini ya, yang hadir di dalam 1 tahun ini kan macam-macam. Yang hadir dalam 1 tahun ini kan macam-macam. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang susah, kan begitu. Nah, ketika senang misalkan kita menerima, ketika sedih kita menolak, kan gitu. Menolak. Berarti saat menerima dia Islam, saat menolak dia kafir. Berarti di kehidupan kita selama 1 tahun ini bisa jadi KTP-nya Islam, tetapi secara kehidupannya, keislamiannya, kehidupannya itu bisa Islam bisa kafir, Islam kafir, Islam kafir, Islam kafir, begitu. Itu yang disebut dengan Islam, maknanya Islam yang sesungguhnya itu seperti itu gitu. Maka supaya kita bisa Islam terus ya harus latihan. Namanya ini tidak bisa diwakilkan ini latihan. Hari-hari kita itu latihan gitu. Latihan untuk selalu menerima apapun yang hadir di dalam kehidupan kita gitu. Itu Islam ya. Sekarang Islam itu kan hapus ya. Hapus. Sekarang Islam itu rukun Islam ada berapa? 5. Islam. Rukun Islam. Rukun Islam. Yang pertama adalah satu, kita bahas yang satu dulu, syahadat. Ini panjang ini soalnya. Syahadat. Bunyi syahadat itu gimana? Syahadat ya? Artinya persaksian. Bunyinya syahadat gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kan gitu ya. Ini bunyinya syahadatnya begitu. Bunyinya syahadat begitu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi dan Muhammad adalah utusannya. Panjangan sih. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Gitu ya. Nah, sekarang kita preteli dulu, kita pahami satu persatu. Kan di sini ada aku, ada bersaksi, ada Allah gitu ya, ada Muhammad, kan gitu. Yang pertama yang harus kita pahami dulu aku. Kenapa ini harus dipahami aku? Karena aku ini dia yang akan bersaksi. Karena dia yang akan bersaksi, aku ini aku siapa gitu. Maka kita harus paham aku itu siapa gitu. Kenapa? Karena dia adalah subjek yang akan bersaksi nantinya. Jadi ini adalah subjek, ini predikat kan ya.
Aku ini subjeknya, ini predikatnya. Gitu ya. Nah, kita harus paham aku itu siapa. Yang akan bersaksi itu siapa? Aku itu siapa? Aku itu kan ya kita memahami aku itu siapa gitu. Aku kan kemarin kita bahas ada tubuh fisik, ya, ada jiwa, ada roh kan gitu. Ini yang paling luar ini tubuh fisik, terus yang lebih dalam itu namanya jiwa. Yang ketiga ini yang paling dalam itu adalah roh gitu ya. Nah, kita mengenal diri kita, mengenal aku, itu kan selama ini ketika kita ditanya oleh orang, siapa kamu? Itu jawabnya gimana? Pasti kita menjawab apa? Nama, kan gitu ya. Terus kadang orang mana, berarti kita menyebut alamat. Kadang kita menyebut anaknya siapa, kan gitu ya. Nah, seluruhnya itu ya ketika kita ditanya itu jawabannya itu apa tadi jawabannya? Jawabannya nama, gitu ya. Terus anaknya siapa, sekolah di mana, kan gitu ya. Alamat, kan gitu. Nah, itu semua ini adalah apa namanya? Identitas itu. Jadi ketika kita lahir oleh lingkungan kita diberi labelnya namanya identitas. Diberi label lah. Yang pertama kali begitu lahir dikasihlah nama. Nah, gitu. Akhirnya kita mengenalnya, yang kita kenal itu adalah label-label tadi, identitas yang dikasihkan oleh lingkungannya. Nah, sampai kita besar, sampai kita dewasa, taunya itu adalah apa? Identitas. Jadi kita mengenal diri, mengenal saya itu adalah ya namaku gitu. Namaku. Jadi yang dikenal selama ini aku itu ya namaku. Maka ketika namaku dijelekkan oleh orang, dihina oleh orang, ya kita bisa sakit hati gitu loh. Kenapa? Karena kita mengenal diri kita sebagai nama gitu. Contohnya ketika dikatakan misalkan sama temannya diucapin misalkan, Elsa, kamu jelek, misalkan begitu. Sakit hati apa tidak? Sakit? Ya. Sakit hati apa enggak? Sakit hati. Kenapa? Karena kita mengenal diri kita sebagai sebagai nama. Kita melabeli diri kita sebagai nama gitu. Padahal ini semua itu cuman casingnya aja. Jadi yang ada di luar kita ini cuman casingnya saja. Diri sejati kita itu adalah yang ini, yang roh yang percikan apa? Percikan Tuhan atau percikan ilahi, gitu ya. Ini diri kita yang sejati itu. Diri kita yang sejati itu yang ini, bukan yang identitas, bukan yang jiwa, bukan yang tubuh. Jadi bukan tubuh, bukan pikiran, perasaan, dan emosi, dan juga bukan identitas yang ada di luar ini. Jadi identitas yang ada di luar ini banyak. Misalkan contohnya ketika kita sudah bermedsos, maka di situ identitasnya kan bisa saja namanya itu Imania, tetapi di medsos saya bisa menggunakan nama yang lain, kan gitu. Gitu apa enggak?
Di Facebook saya bisa menggunakan nama yang lain, di IG saya bisa menggunakan nama yang lain gitu. Nah, semakin di identitas di luar kita itu semakin kita tonjolkan, itu sebenarnya semakin palsu. Karena apa? Karena ini diri palsu kita gitu. Ini adalah diri palsu kita. Diri kita yang sesungguhnya itu adalah ini roh percikan ilahi gitu. Maka dia ini nanti yang akan bersaksi gitu. Ini loh yang akan bersaksi gitu. Paham ya? Paham. Berarti kita sekarang ini harus sudah mengenal saya itu bukan tubuh fisik, saya bukan nama, saya bukan jabatan, saya bukan peran saya. Jadi kalau peran saya misalkan perannya sebagai ibu, sebagai guru misalkan, bukan itu cuman identitas luar, cuman casingnya aja gitu. Yang diajak untuk bersaksi nanti bukan ini, bukan identitas ini, tapi yang bersaksi itu adalah roh, sang diri sejati kita yang percikan ilahi itu. Kemarin kan sudah saya sampaikan kalau roh itu diibaratkan layar laptop, begitu ditombol gitu dia hidup kan begitu, hidup di layar, tampil di layar, itu namanya roh gitu. Nah, ketika sudah mau kita ngeklik kepada aplikasinya, itu namanya jiwa gitu ya. Kita mau lanjut ke Chrome, lanjut ke Microsoft Excel, Microsoft Word, mau ke CapCut, mau ke Canva, nah itu jiwa namanya gitu ya. Yes, paham ya? Yes, jadi kita harus mengenal diri sejati kita, bahwa diri sejati kita itu adalah roh. Maka ketika identitas kita ini dijelekin orang atau diganggu orang, ya tidak usah sedih, itu kan diri palsu kita aja gitu. Tidak usah sedih gitu. Tidak usah terlalu dipikirin gitu. Tidak usah terlalu ditanggapi gitu. Karena diri sejati kita itu adalah yang ada di dalam gitu. Wes ya. Jadi ini yang akan bersaksi nanti adalah roh atau percikan ilahi itu, diri sejati kita yang paling dalam. Nah, sekarang urusan bersaksi. Apa yang disebut dengan bersaksi? Ini nomor 2, bersaksi. Bersaksi itu gimana? Menyaksikan. Berarti kalau kita syahadat cukup tidak dikatakan mengucapkan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu cukup apa tidak? Tidak. Karena bersaksi ini adalah pengalaman, bukan ucapan. Jadi bersaksi, yang dinamakan bersaksi itu seperti ini. Dia harus mengalami gitu ya. Jadi ketika ada misalkan ada sebuah kejadian itu di depan Indomaret begitu misalkan. Tadi di depan Indomaret itu ya ada bukan kecelakaan, ada bagi-bagi sembako misalkan. Bagi-bagi sembako misalkan gitu. Nah, kata-kata tadi ada di depan Indomaret ada bagi-bagi sembako, itu adalah informasi, berita gitu ya. Maka orang yang bersaksi, orang yang dikatakan bersaksi harus hadir di depan Indomaret tadi gitu.
apakah dia yang ngasihkan ngasihkan sembakonya atau dia yang menerima sembakonya. Pokoknya pada saat kejadian ada pembagian sembako itu dia harus hadir di situ. Apakah dia hanya nonton aja, sama aja meskipun dia hanya nonton. Jadi di sini nih dia harus hadir dalam kejadian. Hadir dalam kejadian. Jadi kalau hanya diucapkan berarti hanya info. Gitu, hanya info. Itu namanya. Maka kalau ketika di pengadilan yang dijadikan saksi itu ya harus orang-orang yang benar-benar hadir dalam kejadian. Tidak boleh orang-orang yang hanya info aja gitu. Benar kamu menyaksikan kejadiannya? Enggak, katanya gitu. Ya enggak sah, itu persaksiannya tidak sah. Maka bersaksi ini harus hadir di dalam kejadian, harus hadir di dalam kejadiannya gitu. Jadi bersaksi itu harus hadir di dalam kejadiannya. Nah, sekarang yang dimaksud bersaksi itu gini, proses bersaksinya sekarang yang disebut proses bersaksinya. Jadi ketika kita melihat sesuatu di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan ini ada ini apa kayak gini nih, sepedol. Kalau kita mengatakan ini sepedol, ini namanya apa? Informasi gitu. Jadi yang dimaksud bersaksi itu prosesnya bersaksi itu adalah hanya menyaksikan atau menyaksikan saja. No comment, tidak ada komentar. Itu namanya menyaksikan. Berarti setiap apapun yang hadir di kehidupan kita, di kehidupan orang lain, kita hanya menyaksikan saja. Tidak ada komentar, tidak ada komen. Berarti kalau saya tanya ini apa? Gimana? No comment. Berarti ya diem aja gitu. Kalau masih ada ini apa? Sepedol, berarti ini masih ada penilaian. Jadi di sini tidak ada penilaian, tidak ada komentar, tidak ada penilaian gitu. Tidak ada penilaian, tidak ada komentar. Setiap semua yang hadir di dalam kehidupan kita ya sudah, saksikan saja. Saksikan saja itu maksudkan saksikan saja bahwa itu adalah realitas yang setiap kejadian itu ada kehadiran Allah di dalamnya. Makanya di situ tidak usah ada penilaian, tidak usah ada komentar gitu. Yang namanya tadi itu kembali ke sana, tidak ada penilaian, tidak ada komentar. Gitu ya. Paham? Paham? Yang disebut bersaksi menyaksikan tanpa komentar. Sekarang ini bersaksi itu prosesnya seperti itu ya. Sekarang bahwa tidak ada Tuhan gitu. Nah, ini harus kita pahami dulu ini kan ya. Ilah. Apa ilah itu? Ilah itu Tuhan gitu ya. Kenapa di sini kok lafadznya asyhadu alla ilaha illallah? Kok tidak gini aja? Asyhadu annallaha.
kok tidak begitu? Kok di sini masih harus menghadirkan istisna, kan ini istisna kan gitu, menghadirkan mustasna minhu gitu ya, mustasna dan menghadirkan istisna. Kenapa kok tidak asyhadu annallaha, kok tidak begitu? Kok di sini masih disebutkan alla ilaha? Berarti di situ faham betul, Allah itu faham betul bahwa manusia itu banyak Tuhannya gitu. Jadi manusia itu, di kehidupan manusia itu banyak Tuhannya. Yang disebut Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah sesuatu yang dia apa? Yang dia utamakan. Sesuatu yang dia utamakan, yang paling dia genggam lah, itu namanya Tuhan. Itu sesuatu yang paling dia genggam. Maka Tuhannya manusia itu banyak. Kalau mau disebutkan, kalau sesuatu yang paling dipikirin, digenggam itu adalah apa namanya? Uang, misalkan urusan uang, maka Tuhannya adalah uang. Kalau yang paling dia yang paling dia genggam, yang paling dia utamakan, yang paling dia perjuangkan itu adalah jabatan, maka Tuhannya adalah jabatan. Kalau yang dia perjuangkan, yang dia paling genggam itu adalah kehormatan, maka Tuhannya adalah kehormatan. Kalau yang dia genggam itu, yang dia paling utamakan itu adalah agama, maka Tuhannya adalah agama. Ini hati-hati nih soalnya. Hati-hati. Contohnya gimana? Contohnya yang menuhankan agama itu. Ya ketika merasakan, menganggap agamanya paling benar, itu kan berarti menuhankan agama itu. Menganggap dirinya agamanya paling benar, itu berarti menuhankan agama itu. Jadi ilah di sini kenapa disebutkan ilah? Karena manusia banyak Tuhannya. Kalau ke sawah terus lupa yang sholat, lupa yang maka Tuhannya adalah sawah gitu. Kalau yang dianukan terus, misalkan emas, HP lagi. Kalau yang diprioritaskan kehidupannya setiap hari HP, berarti Tuhannya adalah HP gitu. Itu hati-hati gitu. Hati-hati. Maka di sini disebutlah ilah. Oh, kalau baju diutamakan. Baju? Iya. Ya, semua orang butuh baju. Jadi yang dimaksud yang paling dia anukan lah, yang paling dia utamakan gitu loh maksudnya. Yang paling dia utamakan. Jadi wis yang paling penting dalam kehidupan kita itu apa wis? Yang kalian anggap paling penting itu apa? Yang dia tidak bisa ditukar dengan apapun, itu apa? Coba pikir, apa? Masa uang? Berarti kalau uang, menuhankan uang berarti apa? Yang tidak bisa kita anu lagi, tidak bisa ditukar dengan yang lainnya dah. Kematian. Apa? Kematian. Nafas. Kan iya. Jadi nafas maksudnya kematian ya. Ya. Tidak bisa ditukar. Jadi kehidupan itu tidak bisa ditukar. Gitu. Nafas gitu. Jadi kita punya nafas ini mau ditukar dengan uang berapapun. Masa kita mau? Ada yang mau? Ya enggak percuma mau dikasih uang 1 triliun kalau orangnya mati. Buat apa uangnya pas? Kan iya, itu. Jadi yang paling
yang paling berharga di kehidupan kita ini adalah nafas. Nanti kita tahu bahwa nafas itu adalah maujudnya Allah, bertajalinya Allah atau zatnya Allah, seperti yang kemarin kita kan sempat bahas tentang Allah dalam konteks zat kan gitu ya, zatnya Allah gitu kan. Nah kita kemarin sempat sepil sedikit, Allah itu adalah sumber kehidupan, sumber kehidupan atau hidup. Nah di dalam tubuh kita itu maujudnya adalah bentuknya nafas gitu. Berarti nafas kita tidak bisa ditukar dengan yang lainnya, meskipun uang 1 triliun, uang ratusan triliun, kita tidak mau gitu. Bener apa enggak? Ya. Berarti Tuhannya siapa? Tuhannya Allah. Allah sebagai nama kan, kemarin nama kan. Kemarin kan kita bahas Allah dari segi nama, dari segi zat kan gitu, dari segi sifat kan gitu. Hanya sepil sedikit kemarin dari segi sifat afalnya kan gitu. Illallah, kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dalam konteks ini tidak ada identitas, kecuali yang ada adalah roh gitu, atau diri sejati. Tidak ada aku nama, tidak ada aku jabatan, tidak ada aku kehormatan, tidak ada aku tubuh, tidak ada aku jiwa. Yang ada adalah aku roh atau percikan ilahi gitu. Ini sudah ya. Berarti tidak ada Tuhan. Tuhan ini tadi, Tuhan adalah sesuatu yang paling kita utamakan, yang tidak bisa ditukar dengan yang lain. Berarti di sini Tuhannya sudah Allah gitu. Karena Allah itu maujudnya atau bertajalinya Allah di dalam tubuh kita itu adalah nafas. Maka kalau kita ingin terhubung dengan Allah, ya lewatnya menyadari nafas. Nah, menyadari nafas masuk, menyadari nafas keluar, kemudian menyadari nafas itu sendiri. Menyadari nafas itu gimana tuh maksudnya? Menyadari nafas itu ya sadar kalau kita itu hidup gitu loh. Aku masih hidup. Nah, gitu, itu namanya sadar nafas. Nah, ini itu keren nanti kalau kita praktekkan sehari-hari. Dah, wes ya. Allah sudah ya, kemarin kan sudah dibahas ya, Allah dari segi zat, nama dulu, nama, zat, sifat, afal. Kemarin kita sudah bahas sedikit. Zatnya apa kemarin? Hidup. Sumber kehidupan atau hidup atau sumber kehidupan. Namanya Allah. Allah itu kenapa kok disebut Allah? Karena berdasarkan surat Al-Ikhlas, ketika Rasulullah ditanya oleh kaum Quraisy, dikatakan kul huwallahu ahad gitu. Maka kita baru tahu bahwa yang disebut Tuhan itu adalah Allah. Ini menyebutkan nama gitu. Itu adalah di ruang dan waktu. Jadi di alam ruang dan waktu ini, seperti kemarin kita bahas, bahwa yang di alam ruang dan waktu ini butuh nama. Karena kalau tidak ada nama, maka akan kebingungan gitu loh, tidak bisa dipaham gitu. Sedangkan di luar alam ruang dan waktu, karena sudah tidak ada perbedaan, jadi yang ada di alam ruang dan waktu itu butuh nama. Karena apa? Untuk membedakan dari yang lain. Sedangkan di luarnya alam ruang dan waktu, karena sudah tidak ada yang menyamai, maka tidak dibutuhkan
nama, kan gitu ya. Berarti di luarnya alam ruang dan waktu ya tidak disebutkan nama sudah dia. Tuhan itu ya tak bernama gitu. Di luarnya alam ruang dan waktu. Karena apa? Karena tidak ada bedanya, tidak ada yang menyamai dia gitu loh. Dia hanya satu gitu. Hanya dia aja yang ada. Gitu. Tidak ada yang lain. Karena di alam ruang dan waktu ini banyak yang menyamai, banyak yang harus dibedakan, maka disebutlah nama. Nama Allah. Allah berasal dari lafadz ilahun, bahasa Arab ya kemarin, ilahun terus ditambah al menjadi Allah gitu. Terus sekarang wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sekarang apa yang disebut dengan Muhammad gitu ya, Muhammad. Sekarang Muhammad, apa itu Muhammad? Muhammad itu adalah ketika kita membahas tentang Nur Muhammad ini, roh sang percikan ilahi ini disebut dengan Nur Muhammad. Nur itu cahaya, Muhammad itu yang terpuji. Nur itu artinya cahaya, Muhammad adalah yang terpuji. Nur Muhammad ini adalah roh itu sendiri. Jadi Nur Muhammad itu adalah roh sendiri. Rasulullah artinya utusan Allah. Berarti roh sang percikan ilahi ini adalah utusan Allah. Berarti semua yang ada roh-rohnya ini Nur Muhammad, ini Nur Muhammad. Ini Nur Muhammad, yang di sana Nur Muhammad. Semua Nur Muhammad gitu. Nur Muhammad. Semuanya adalah Nur Muhammad. Apa? Nur Muhammad itu adalah utusan Allah gitu. Berarti semua yang hadir ke kehidupan kita, dia adalah utusan Allah. Artinya apa? Artinya jika ada sesuatu yang datang di kehidupan kita, sesuatu yang suka atau tidak suka, maka sadarlah bahwa dia adalah yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Dia yang dihadirkan Allah dalam kehidupan kita, atau dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Maka dari itu jangan menolaknya, gitu loh. Jangan menolaknya karena dia adalah utusan Allah gitu. Apa itu? Misalkan sedang dicaci maki oleh orang temannya, ya udah hari ini Allah menghadirkan orang-orang yang nyebelin di kehidupan kita gitu. Orang yang nyebelin di kehidupan kita, ya udah terima saja gitu. Terima saja. Karena apa? Karena sudah berbentuk realitas, hadir di dalam kehidupan kita. Itu adalah utusan kita. Misalkan contohnya ada kucing datang minta meong-meong, minta makan, ya udah itu diutus Allah untuk kita supaya apa? Supaya ngasih makan. Begitu juga orang-orang yang nyebelin hadir ke kita, berarti itu diingatkan oleh Allah supaya kita memperbaiki diri. Memperbaiki diri gimana? Memperbaiki diri di dalam bersikap gitu loh. Bersikap. Memperbaiki diri di dalam bersikap gitu. Diingatkan oleh Allah, ya udah kamu ketika ada orang yang tidak kamu sukai, berarti itu ujian untuk kamu untuk lebih bersabar, lebih ingat kepada Allah gitu. Paham? Paham ya? Ini maknanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paham ya? Paham? Di
sedikit ya. Apa tadi? Aku adalah diri sejati roh. Berarti nanti yang bersaksi itu adalah roh yang di dalam. Berarti yang di dalam ini ketika dia menyaksikan apapun yang ada di sekitar kita, yang hadir di dalam kehidupan kita, berarti yang menyaksikan yang di dalam. Seperti kemarin tuh, kalau saya sedang melihat Elsa misalkan, ini mata saya melihat sekarang ini, tapi apakah diri saya yang di dalam ini juga bisa menyaksikan Elsa? Bisa. Jadi meskipun Elsa berada di balik tembok sana, Mbak Dila berada di balik tembok sana, tapi saya sudah pernah bertemu, maka saya bisa menyaksikan. Gitu. Seperti kemarin. Apa yang menyaksikan diri kita yang ada di dalam roh ini, percikan ilahi. Bersaksi itu artinya no comment, no penilaian ya. Menyaksikan aja, ya udah dilihat aja. Oh, ini ya dihadirkan oleh Allah. Oh iya, gitu. Hanya menyaksikan. Menyaksikan apa ya? Semua sudah alam semesta ini kita saksikan sebagai itu loh, kemarin apa? Sebagai tujuan Allah menghadirkan, tujuan Allah apa? Menciptakan alam semesta kemarin apa? Ini kanzun mahfiyun. Ingin dikenal gitu. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini karena beliau ingin dikenal. Maka dimanapun kalian melihat, disitulah wajah Allah gitu. Dimanapun kamu melihat, maka disitulah wajah Allah. Penampakan bertajalinya Allah gitu loh maksudnya. Dimanapun kamu melihat, maka disitulah ada penampakan Allah atau bertajalinya Allah. Kenapa? Karena seperti yang kemarin itu apa? Semua benda itu kan berasal dari apa? Atom. Dulu atom itu yang paling terkecil. Sekarang lebih kecil dari atom itu terdiri dari apa? Proton, neutron, elektron kan itu. Terus turun lagi ke boson, turun lagi ke quark. Di belakangnya quark itu ada zat hidup atau zat Tuhan gitu. Maka setiap semua yang ada di alam semesta ini ya bertajalinya Allah. Itu kan keren. Gitu. Maka kalau kita lihat pagi-pagi itu lihat di apa itu langit itu ya Allah keren sekali gitu. Keren sekali gitu ya. Terus tidak ada Tuhan apa tadi itu? Sesuatu yang sesuatu yang paling dia utamakan, yang paling dia perjuangkan, yang paling dia genggam. Allah ini ya kemarin. Allah dibahas tentang dari segi zatnya, dia adalah hidup atau sumber kehidupan. Dari segi namanya, asalnya dari ilahun ditambah al menjadi Allah. Dari segi sifatnya, ar-Rahman, ar-Rahim, af'alnya nanti dibahas tersendiri gitu. Muhammad itu adalah Nur Muhammad itu adalah percikan Tuhan atau percikan ilahi gitu. Rasulullah, setiap percikan ilahi itu adalah utusan Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Maka terhadap sesuatu yang hadir di dalam kehidupan kita, sikap kita adalah ini tadi, hanya menyaksikan, no comment, no penilaian. Oke. Sip? Paham? Oke. Ini ya sudah selesai, sudah paham, tinggal kita praktekkan ke kehidupan sehari-hari. Ini harus dilakukan di masing-masing sendiri-sendiri. Namanya penyaksian ya sudah penyaksian aja ya. Oke.